Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Pak Aziz dengan pelajaran PJOK. Ya, materi pada kali ini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu aktivitas di sekolah atau kegiatan kita berada di sekolah. Ya, walaupun kita masih belajar di rumah, ya, daring dalam jaringan, tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya, beraktivitas di sekolah. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, langsung saja materi untuk aktivitas di sekolah apa aja sih? Yuk sama-sama kita lihat ya, simak videonya. Terima kasih. Aktivitas di sekolah. Bermain di sekolah sangat menyenangkan. Selain bermain, kalian juga harus mau menjaga kebersihan sekolah. Caranya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jika sekolah kalian bersih, kalian akan lebih nyaman belajar. Bermain juga akan lebih menyenangkan. Aktivitas di sekolah yang pertama yaitu menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah harus selalu dijaga. Menjaga kebersihan adalah tugas kita. Lingkungan yang bersih akan membuat nyaman. Kegiatan kerja bakti dapat menjaga kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih dan nyaman membuat orang-orang dan lingkungan sekitarnya menjadi sehat. Kerja bakti harus dilakukan secara rutin. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas sekolah, serta semuanya harus ikut berpartisipasi. Ada yang bertugas menyapu lantai, ada yang bertugas mengepel lantai, ada yang bertugas memungut sampah, ada juga yang bertugas menyiram tanaman. Menjaga kebersihan sekolah, salah satunya yaitu menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas juga harus dijaga. Setiap pagi kelas harus dibersihkan. Lantai disapu, kemudian sampahnya dibuang. Sampah tersebut dibuang ke tempat sampah. Meja dan kursi dirapikan, papan tulis dihapus dan dibersihkan. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab semua siswa. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, yang kedua adalah membuat jadwal piket. Setiap anak akan dibagi ke dalam kelompok piket. Kelompok piket bertugas untuk membersihkan kelas. Kelompok piket bertugas sesuai jadwal yang ditentukan. Sekarang kita susun jadwal piket kebersihan kelas. Semua anak harus masuk ke dalam kelompok piket. Kamu harus ingat jadwal piketmu. Hari apa ya kira-kira ya? Aktivitas di sekolah lainnya yaitu penjelajahan. Kali ini gurumu akan mengajak berkeliling di lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan ini disebut penjelajahan. Kalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 5 orang. 1 orang ditunjuk menjadi pemimpin. Tiap kelompok didampingi oleh seorang guru. Tugas kalian adalah mengenali lingkungan sekitar sekolah. Perhatikanlah dengan teliti dan seksama jalan yang harus dilalui. Berdiskusilah untuk menentukan jalan yang harus ditempuh. Kalian akan berjalan sejauh 200 meter keluar dari lingkungan sekolah. Kalian harus mencatat tempat-tempat yang dilalui. Perhatikan ciri-ciri tempat tersebut, kemudian perkirakan berapa jauh jaraknya dari sekolah. Keselamatan selama perjalanan sangat penting di saat kalian berkegiatan. Selain untuk diri sendiri, sarana keselamatan juga bermanfaat untuk orang lain. Selama di perjalanan, perhatikanlah rambu-rambu lalu lintas. Ketika berjalan, kalian harus berjalan di trotoar. Ketika hendak menyeberang, perhatikan lampu lalu lintas. Apakah merah, kuning, atau hijau.
Sebelum berangkat, kalian harus mempersiapkan diri. Selain itu, berdoalah terlebih dahulu. Sarana keselamatan lain yang harus disiapkan adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Makanan dan minuman dalam selama perjalanan kita membutuhkan karena untuk menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa haus. Untuk obat-obatan biasanya disiapkan dalam bentuk kotak P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Aktivitas di sekolah lainnya yaitu memakai pakaian dan sepatu yang sesuai. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh. Dengan pakaian, tubuh akan terlindungi dari udara yang dingin dan sinar matahari yang terik. Pakaian dipakai harus selalu bersih dan rapi. Pakaian yang dipakai harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Contoh, kegiatan olahraga menggunakan seragam olahraga. Untuk sepatu juga seperti itu, sama. Sepatu yang digunakan untuk berolahraga sebaiknya sepatu yang berjenis sepatu olahraga. Baik anak-anak sekalian, demikianlah tadi materi tentang aktivitas di sekolah ya. Nanti ketika kita berada di sekolah atau beraktivitas lagi di sekolah, sebaiknya kita harus tetap menjaga kebersihan sekolah. Jadi kebersihan itu tanggung jawab kita semua ya, semua warga yang ada di sekolah. Baik anak-anak sekalian, mungkin ini saja yang dapat Pak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum